Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baik. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bil khair. Sabahul khair. Sabahanu. Baik, ayu wa talib wa talibah fi hadhihi sabah al-bakir. Nahnu sanastamir fi darsil lughatil arabiyyah jama'atan di kitabi durusil lughatil arabiyyah li madrasatil ibtidaiyah fi al-bab as-salis. Kita akan lanjutkan pada pagi hari ini mempelajari bersama-sama pelajaran bahasa Arab untuk kelas ibtidaiyah, dan kita insya Allah hari ini akan melanjutkan pembelajaran di bab 3. Baik, silakan diniatkan dalam hati, kita akan mempelajari bahasa Arab ini lillahi ta'ala, karena Allah senantiasa akan meningkatkan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah di sini sudah bergabung ada Deni, Aisyah, dan Kanya. Ya. Boleh dilihat di layar monitornya masing-masing. Kemarin kita sudah mempelajari tentang asmaul hayawanat. Apa itu asmaul hayawanat? Yang masih ingat? Asmaul hayawanat adalah nama-nama hewan. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa nama hewan yang ada di buku ini, yaitu yang pertama ada namlatun. Ma ma'na fil lughatil indonesiati namlatun? Apa bahasa Indonesianya namlatun? Namlatun artinya adalah semut. Wa ba'da minal hayawan ni dajajatun. Ma ma'na dajajah? Ayam. Wa ba'da toyrun. Ma ma'na toyrun? Wa ta'alam aidon al hayawan fi lughatil arabiyyah sama katun. Ma ma'na sama katun? Ikan. Tuma ma'izun. Ma ma'na ma'izun? Kambing. Ma'izun kambing. Suma iwazatun. Ma ma'na iwazatun? Iwazatun ma'nahu fil lughatil Indonesia yakni apa nih? Angsa. Ya, berikutnya wa fa'rotun. Ma ma'na fa'rotun? Tikus. Wa ba'da ba'udotun. Ma ma'na ba'udotun? Lalat. Laisa lalat. Lam yakun sahihan. Nyamuk. Ba'udoh. Iya betul, nyamuk. Suma kitun, ma ma'na kitun? Kucing. Suma farosyah, ma ma'na farosyatun? Kupu-kupu. Wa battotun, ma ma'na battoh? Batotun, apa artinya?
bebek. Wal akhir arnabun. Ma makna arnabun fi lughatil Indonesia? Kelinci. Kelinci. Taib wa hadhihi kulluha nahnu qad nata'alam fi darsi asani. Dan semua hewan ini kita sudah mempelajarinya di bab yang kedua pada pertemuan sebelumnya. Ini ya, ad-darsu asani, pelajaran kedua, asmaul hayawanati, nama-nama hewan. Wal'an, dan sekarang nakhtafi nabtali ila ad-darsu asalis. Kita akan melanjutkan atau kita akan melangkah ke bab yang ketiga. Wahada ad-darsu asalis. Darsu artinya pelajaran. Asalis artinya yang ketiga. Ad-darsu asalis. Tentang apa kita di pelajaran ketiga ini? Kita lihat dulu. Al-amrodi. Ustaz. Waalaikumsalam Fika. Taib. Al-an fidar su'astalis nahnu nata'alam anil amrodu. Al-amrodu. Siapa yang tahu arti dari kata al-amrodu? Hayanulahis. Bisa diamati azihi surah. Kita akan memperhatikan gambar ini. Pada judul di bab 3, yaitu Al-Amrod, ini berkaitan dengan gambar yang ada di sebelahnya. Rumah sakit. Kira-kira apakah arti dari kata Al-Amrodu? Tadi Esa jawab rumah sakit. Yang lain mungkin masih belum tepat. Dokter. Dokter masih belum tepat. Dari kata maridun. Kalau di profesi itu ada namanya mumaridotun. Nah ini sama dari kata marodo, mumaridu. Al-amrod artinya apa? Orang sakit. Iya, kalau orang pergi ke dokter untuk diperiksa, maka orang itu sedang mengalami kondisi sakit. Nah, al-amrod artinya adalah orang sakit atau penyakit-penyakit. Ya, di keterangan gambar ada gambar pasien berobat ke dokter. Nah, dalam artian pasien yang ini dia sedang memeriksa keadaannya karena sedang sakit. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga sama ya. Pada gambar terdapat seorang ibu yang sedang memeriksakan anaknya yang sedang sakit. Gambar ibu dan anak menderita sakit. Wahada al-amrodu adalah orang sakit. Taib ayuhat tolib wa tolibah fi hada sofhah. Di halaman ini hayanakro jama'atan anil muhadatsatil yaumiyah. Kita akan membaca bersama-sama tentang percakapan sehari-hari yang ada di halaman ini. Bisa kelihatan? Jadi rasa tumisan dagingnya tuh bukan yang asin, baik. Kita baca bersama-sama ya. Di sini percakapan antara al-ummu wa al-waladu. Apa artinya al-ummu? Umun. Apa artinya umun? Masih ingat? Kalau nggak salah kita pernah belajar ini di usroti. Keluargaku. Di situ ada umun, ada abun, ada akun. Nah, apa artinya al-ummu? Siapa yang tahu? Umun. Kalau umi tahu artinya apa? Umi. Ibu. Iya, betul. Ummu itu dari kata umun yang artinya adalah ibu. Kalau umi itu sudah ditambahkan kepemilikan saya. Jadi kalau umi itu artinya adalah ibuku. Oke, baik. Al-ummu artinya ibu. Kalau yang bawahnya al-waladu, mana al-waladu? Kalau lihat di gambar di sini ada ibu. Dan di sini ada siapa? Ibu dan iya betul. Al-ummu itu ibu. Ya, ini al-ummu. Terus yang ini adalah al-waladu.
ibu dan anak. Baik, silakan diikuti bersama-sama muhadasah atau percakapan ini. Silakan diikuti setelah Pak Dini bacakan. Mada bika ya waladi. Silakan. Taib, silakan dihidupkan mikrofonnya. Dini, terus siapa lagi nih ya? Kanya, Eza juga. Silakan dihidupkan mikrofonnya, diikuti bersama-sama. Kita lanjutkan baris yang kedua. Ash'uru bisuda'in ya ummi. Silakan. Oke, berikutnya baris yang ketiga. Asobatska humma. Naam ya ummi. Wa ma asobaka ya binti. Ash'uru bi alamin fi batni. Asobaki alamul batni. Hayya bina ilal mustashfa. Naam ya ummi. Hayya bina ya ummi. Baik, jadi di sini percakapannya itu ada 3 orang ternyata ya. Yang pertama ada ibu, al-ummu, ini artinya ibu. Lalu yang kedua ada al-waladu. Al-waladu itu adalah anak laki-laki. Dan yang ketiga di sini ada al-bintu. Nah, bintu apa artinya bintu? Bintu adalah anak perempuan. Baik, kita kembali ke baris yang pertama. Madza bika ya waladi. Kira-kira siapa yang tahu artinya? Madza bika ya waladi. Artinya adalah apa yang terjadi padamu. Ya, jadi dia bertanya kepada si walat ini, si anak laki-laki ini, apa yang terjadi padamu? Terus jawaban anak laki-lakinya adalah ash'uru bisuda'in ya umi. Aku merasakan pusing, wahai ibuku. Ash'uru bisuda'in ya umi artinya adalah aku merasakan pusing, wahai ibuku. Lalu berikutnya, asobatska humma. Kamu sedang terkena humma. Apa itu humma? Kalau orang pusing itu kira-kira sakit apa sih? Kalau orang pusing itu berarti dia sakit demam. Ya, kalau pusing, badannya panas, itu berarti dia kena penyakit demam. Tayyib. Naam ya umi. Apa artinya naam? Ini sudah tahu nih. Apa? Iya. Iya wahai ibuku. Gitu ya kira-kira ya. Ya, aku sedang terkena demam. Berikutnya. Wama asobaka ya binti. Terus ibunya nanya lagi ke anak perempuannya. Dan apa yang terjadi kepadamu wahai anak perempuanku? Wa madza asobaka ya binti. Terus dijawabnya apa? Ash'uru bi alamin fi batni. Aku merasakan sakit di dalam perutku. Terus kata ibunya, asobaka
alamul batni. Kamu terkena sakit perut. Ya, alamul batni ini sakit perut. Terus berikutnya, hayya bina ilal mustashfa. Ayo kita pergi ke mustashfa. Apa itu mustashfa? Mustashfa apa artinya? Rumah sakit. Ya, ayo kita pergi ke rumah sakit. Naam ya Umi. Apa artinya naam ya Umi? Iya, ibuku gitu ya. Hayya bina ya Umi. Ayo kita berangkat, wahai ibuku. Jadi di sini dia sedang bercakap dengan ibunya dan mengeluhkan sakit yang sedang dirasakan, lalu ibunya mengajaknya ke rumah sakit. Oke, baik. Ini adalah kosakata yang akan kita pelajari di bab al-amrodu atau penyakit-penyakit ya. Yang pertama, silakan diikuti setelah Pak Denny bacakan. Mikrofonnya boleh dihidupkan. Kanya, Denny, Eza, mikrofonnya masih mati. Silakan boleh hidupkan. Yang pertama, silakan diulangi bacanya setelah Pak Denny bacakan ya. Jadi Pak Denny baca dulu, setelah itu kalian mengulangi. Yang pertama, humma. Silakan. Humma. Apa artinya humma? Demam. Ya betul. Humma artinya demam. Ciri-cirinya adalah sudaun, kepalanya pusing, wa al jismu bilhari, badannya panas. Berikutnya, ikuti setelah Pak Denny bacakan. Yang kedua, su'alun. Satu kali lagi, su'alun. Ma makna su'alun? Batu. Ya betul. Kalau di gambar su'alun artinya adalah batu. Ya, su'alun. Wa ba'da asalis nahnu naqra'uhu jama'atan. Ulangi setelah Pak Denny bacakan bersama-sama. Alamul asnani. Alamul asnani. Baik. Rotan ukhra, satu kali lagi silakan diulangi. Alamul asnani. Alamul asnani. Baik. Ma makna alamul asnani fi lugatil Indonesia? Sakit gigi. Ya betul, sakit gigi. Alam artinya sakit, al asnan dari kata sinun yang berarti gigi. Alamul asnan artinya sakit gigi. Baik, berikutnya. Zukamun. Maratan ukhra, satu kali lagi. Zukamun. Baik, apa artinya zukamun? Bersin. Flu. Ya, betul. Yang betul adalah flu, influenza atau pilek. Ya. Ya, kalau pilek berarti ada bersin, ada hidung berair, hidung tersumbat dan lain-lain. Zukamun. Ini bimana filugotil Indonesia adalah pilek. Berikutnya al-khamis yang kelima. Silakan a'id jama'atan, ulangi bersama-sama. Jurhun. Baik, satu kali lagi. Jurhun. Ya, baik.
Apa arti dari kata jurhun? Berdarah. Berdarah. Ya, berdarah. Berdarah. Lebih tepatnya adalah terluka. Ya, entah dia mengeluarkan darah atau tidak, kalau terluka itu berarti dia terkena jurhun. Ya. Bisa misalkan jatuh, lalu kulitnya merah atau memar, nah itu bisa dikatakan sebagai jurhun. Ada lukanya di situ. Jadi jurhun artinya adalah terluka. Baik. Berikutnya asadis yang keenam. Silakan diikuti bersama-sama. Sudaun. Marotan ukhra, sekali lagi. Sudaun. Oke, baik. Sudaun seperti yang ada pada gambar. Kira-kira apa arti dari kata sudaun? Sakit kepala, Ya, pusing. betul. Sakit kepala atau pusing. Ya, sudaun ini pusing. Dia kalau pusing biasanya memegang kepalanya. Oke. Asabi' yang ketujuh. Naqra'uhu jama'atan. Baik, ulangi setelah Bapak bacakan ya. Dumalun. Marotan ukhra, satu kali lagi. Dumalun. Oke. Apa artinya dumalun? Gatal-gatal. Artinya adalah Cacat. cacat. Baik. Dumalun kalau dilihat pada gambar ini adalah badannya bintik-bintik ya. Gambarnya bintik-bintik, bisa cacar, bisa dia gatal, tapi kalau diartikan secara harfiah dari bahasa Arab ke Indonesia, dumalun artinya adalah jerawat atau bisul. Ya. Jadi dumalun ini artinya lebih kepada jerawat. Oke, baik. Yang ke-8, asamin. Nahnu naqra'uhu jama'atan. Ulangi setelah Bapak bacakan. Dawaun. Sekali lagi. Dawaun. Oke, idza kana al-maridu yarju asyifa wa huwa yashrabu dawa. Kalau orang sakit ingin mengharapkan kesembuhan, maka dia harus meminum dawaun. Apa itu dawa? Obat. Baik, dawa artinya adalah obat. Wa ba'da at-tasi' yang ke-9. Iqra jama'atan mustashfa. Baik, satu kali lagi. Barang-barang. Mustashfa. Apa makna mustashfa? Rumah sakit. Ya, karena di sini ada logo dan tulisan rumah sakit, maka mustashfa sudah jelas artinya adalah rumah sakit. Oke, lanjut ke Baik. Wa ba'da al-ashir yang ke-10, silakan diulangi bersama-sama. Tobibun. Satu kali lagi bersama-sama. Tobibun.
Oke, baik. Apa artinya tobibun? Dokter. Nah, ini tobibun itu artinya adalah dokter yang laki-laki. Ya, kalau di gambar ini perempuan, maka seharusnya menggunakan kalimatnya adalah tobi, tobibun, tobiba. Ya, betul. Harusnya dia karena gambarnya adalah perempuan, maka menjadi tobibatun karena dia mu'anas. Sementara tobibun ini adalah laki-laki. Ya, jadi harus dibedakan penggunaan kata tobibun dan tobibatun. Tobibun untuk laki-laki dan tobibatun adalah untuk perempuan. Oke, baik. Yang ke-11. Al-hadiyat al-asyroh. Kita baca bersama-sama yang 11. Alamul batni. Satu kali lagi. Alamul batni. Alamul batni. Ya, apa alamul batni? Sakit perut. Ya, betul. Sakit perut. Alam artinya adalah sakit, batnun perut. Jadi kalau digabung sakit perut. Yang ke-12, asaniyatal asyroh. Boleh dibaca bersama-sama, silakan. Maghsun. Maghsun. Kira-kira sakit apa nih? Yang sakitnya bersumber dari arah perut juga. Biasanya disebabkan kalau dia telat makan. Lapar. Sakit apa? Lapar. Sakit mah. Ya. Iya. Jadi ada 12. Bukan 12 penyakit ya. 1, 2, 3. 12 kurang 3. Ada 9 penyakit. Yang pertama humma, artinya demam. Su'alun, artinya batuk. Alamul asnan, artinya sakit gigi. Zukamun, artinya flu. Lalu ada jurhun, artinya terluka. Lalu ada sudaun, artinya sakit kepala atau pusing. Dumalun, jerawat atau bisul. Lalu ada alamul batni, sakit perut. Dan maksun, artinya adalah sakit mah. Oke, baik. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman 47. Hayya natakalamu anis surah. Asobaka ya Khalil. Ma asobaka ya Khalil. Di sini ada kalimat tanya. Ma asobaka ya Khalil. Kira-kira siapa yang tahu artinya dari kata ma asobaka ya Khalil? Kira-kira apa artinya? Apa yang asoba yusibu itu artinya adalah kena. Bisa diartikan apa yang mengenaimu wahai Khalil. Ini berarti si Khalil ya yang sedang sakit. Apa yang sedang mengenaimu ya Khalil? Atau kalau mungkin di bahasa Indonesia kan ya, kamu lagi sakit apa Khalil? Gitu ya. Lalu jawabannya asobani titik. Coba kira-kira nih si Khalil sedang sakit apa ya? Asobani titik. Kalau pada gambar dia sedang sakit apa? Demam. Sedang sakit demam. Taib. Apa bahasa Arabnya demam? Tadi masih ingat nggak? Hamun. Masih belum tepat.
Apa? Hama masih belum tepat. Kumun. Umun masih belum tepat. Apa bahasa Arabnya demam? Hamun. Coba kita geser ke atas. Demam adalah, nah ini dia. Yang betul adalah Humma. humma. Asobani humma. Gitu ya. Ma asobaka ya Khalil. Asobani humma. Apa yang mengenaimu wahai Khalil? Aku terkena penyakit demam. Asobani humma. Oke, baik. Pada ini baca yang pertanyaannya, kalian menjawab yang jawabannya ya. Bersama-sama. Jadi nanti kalian membacanya yang asobani humma. Baik, pada ini baca yang atasnya. Ma asobaka ya Khalil. Silakan dijawab. Asobani hamma. Humma. Humma. Kita ulangi satu kali lagi. Ma asobaka ya Khalil. Asobani hamma. Humma. Bukan hama tapi humma. Sekali lagi. Ma asobaka ya Khalil. Asobani humma. Ya, betul. Asobani humma. Oke, baik. Berikutnya yang kedua. Ma asobaka ya Sofia. Nah, ini Sofia namanya. Sofia, apa yang mengenaimu Sofia? Kira-kira dia sedang sakit apa nih? Di dalam bahasa Indonesianya apa? Batuk. Batuk. Baik, kalau batuk dia pasti begini ya. Nah, menutup tangannya. Padahal lebih baiknya itu adalah seperti ini. Ya, bukan begini. Kalau begini penyakitnya masih keluar kemana-mana. Tapi yang bagus adalah tutup seperti ini. Biar tidak menyebar kemana-mana. Masobakia Sofia. Nah, di sini dia menggunakan kata ki. Kalau di sini ka. Bedanya ka itu untuk muzakkar, untuk laki-laki. Kalau ki itu untuk mu'annas. Masobakia Sofia. Berarti kamunya adalah perempuan. Baik, kira-kira jawabannya apa? Asobani titik. Asobani apa? Zukamun itu hilaf. Zukamun atau su'alun? Ya, yang betul adalah su'alun. Aku terkena penyakit batuk. Su'alun. Asobani su'alun. Baik, pada ini baca yang atasnya, kalian jawab yang bagian bawahnya. Untuk yang nomor 2. Silakan. Ma asobaki ya Sofia. Jawab. Asobani Satu kali lagi. Ma asobaki ya Sofia. Silakan. Azobani zakamu. Bukan zukamun, dia sedang batuk. Batuk itu adalah su'alun. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Ma asobaki ya Sofia. Asobani su'alun. Oke, asobani su'alun. Betul. Yang ketiga. Nah, ini Khalil lagi nih. Jadi ini Khalil, ini juga Khalil. Ma asobaka ya Khalil. Kira-kira dia sedang sakit apa nih si Khalil? Asobani kamun. Ya, betul. Asobani zukamun. Toib, coba dijawab bersama-sama lebih kompak lagi. Pada ini baca yang pertanyaannya, kalian membaca yang bagian bawahnya. Tinggal ditambahkan asobani dan penyakitnya apa. Ma asobaka ya Khalil.
Silakan. Asobani zukamun. Ini udah ada Baik, satu kali lagi. Ma asobaka ya Khalil. Asobani zukamun. Barakallah. Betul. Asobani zukamun. Asobani artinya aku terkena. Kalau zukamun artinya flu atau pilek. Aku sedang terkena penyakit pilek. Baik, berikutnya yang keempat. Nah, ini juga Sofia. Yang di atas Sofianya pakai kerudung, yang di bawah tidak ternyata. Oke, baik. Kita baca bersama-sama juga jawabannya. Pada ini bertanya yang atasnya, kalian dijawab di bawahnya. Ma asobaki ya Sofia. Jawabannya apa? Asobani malun. Ya, betul, Aisyah. Asobani dumalun. Dumalun itu bisa jerawat, bisa bisul. Tapi mungkin kalau di gambar ini bintik-bintik merah ya. Oke, berikutnya yang kelima. Ma asobaka ya Karim. Kira-kira jawabannya apa? Asobani Alamul alamul ya. Alamul batni, sakit perut. Coba sekali lagi Pak Dini tanya. Ma asobaka ya Karim. asobani alam Asobani alamul batni. Apa yang mengenaimu wahai Karim? Aku sedang terkena sakit perut. Ya, dia sedang megang perutnya. Baik, Asadis yang terakhir yang keenam. Ma asobaki ya Kholilah. asobani Asobani apa? Apa kira-kira? Asobani alamul asnani. Baik, betul. Asobani alamul asnani. Apa yang mengenaimu wahai Kholilah? Aku sedang terkena penyakit. Sakit apa dia? Sakit gigi. Ya, betul. Aku sedang terkena penyakit sakit gigi. Ya, ini dia sedang memegang giginya. Berarti giginya sedang sakit. Baik. Berikutnya, silil kalimata al-munasibata bisurah. Hubungkan dengan gambar. Contoh nomor 1. Ummah. Ummah artinya demam. Su'alun artinya batuk. Pada gambar ini dia sedang demam. Maka kalian menarik garis seperti ini. Set. Ya. Ini. Ummah. Satu orang satu garis saja cukup. Oke, baik. Kita yang nomor 2. Nomor 2. Kira-kira sakit. 2 yang ini. Ini 2. Sakit pilek. Kira-kira apa? Garisnya kemana? Nah, ini dia lebih banyak ya layernya. Oh iya, betul. Iya. Pilek adalah zukamun. Zukamun. Beda kan? Dia tuh kayak Berikutnya cokolat makanan lain itu yang nomor 3. keras lembut, ada yang kayak pecah kayak crunch. Yang nomor 3, dia sedang terluka. Yang mana jurhun atau huma? Ini coklatnya memang nggak sebanyak itu, sayangnya. Tapi coklatnya Ya, betul.
jurhun, terluka. Bukan huma. Kalau huma artinya adalah demam. Nomor 4. Sakit kepala atau pusing. Yang manakah? Nomor 4, silakan. Ini mirip yang ini ya. Tapi kayaknya memang Oh iya, betul. Dari tadi aku makan baru 2 ya. Tapi ini waffle itu paling enak. Tapi dia si crispy Berikutnya, waffle ini enak banget. Jadi ada rasa gitu. sakit batuk. Yang manakah sakit batuk? Aku taruh tengah dulu ya. Kalau enak kita sosol dulu pakai ya. Aduh. Nah ini nomor 4. Ini paling beda sendiri ya. Ini kayak orangnya. Dan tapi aku sukanya apa dia benar-benar saking tipisnya sampai kayak garis-garisnya itu udah nggak jelas ngerti nggak sih itu ya. Belum selesai. Oh iya. Betul. Berikutnya yang ke-6, yang terakhir. Sakit gigi. Ya, betul. Sakit gigi alamul asnani. Oke, baik. Insya Allah yang ini nanti kita lanjut lagi di pekan berikutnya. Hayanulahis wa nakro. Perhatikan pola kalimat di bawah ini lalu dibaca. Kalau kita cukup di bab 3 ini, kita belajar tentang al-amrodu. Al-amrodu artinya adalah nama-nama penyakit atau jenis-jenis penyakit. Di sini ada beberapa penyakit yang sudah kita pelajari. Ada humma, ada su'alun, ada alamul asnani, ada zukamun, jurhun, sudaun, dumalun, dawaun, mustashfa. Mustashfa bukan penyakit ya, mustashfatnya rumah sakit. Ada alamul batni dan maksun. Anak-anakku yang soleh dan soleha sampai sini. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Siapa yang besok sudah mulai ujian di sekolah? Ada enggak? Ya. Ya. Ya, insya Allah pekan-pekan ini kita sudah memasuki ujian di sekolah masing-masing ya. Ada yang sudah ujian praktik, ada yang sudah ujian tulis. Ujian tulis ada enggak? Apa masih praktik? Ya, semoga Allah mudahkan menjawab soal ujian. Allah juga mudahkan ketika belajar soal-soal yang akan diujikan. Ya, karena ini sudah di akhir semester, mudah-mudahan kita semua Allah lancarkan, Allah mudahkan dalam menghadapi ujian. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Tetap semangat, jangan berputus asa, walaupun bahasa Arab sulit, tapi kalau kita pelajari insya Allah akan menjadi mudah. Oke, kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bersama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada ini izin live. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.